Shalom buat seluruh jemaat Mesbah Doa yang saya kasihi. Saya percaya kabar kita baik, sehat luar biasa ya. Dalam segala keadaan kita mau terus memuji menyembah Tuhan. Biar malam ini mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan secara pribadi, membawa pujian penyembahan kita. Sebab ya hanya dalam hadirat Tuhan tempat terbaik, saudara. Ada kekuatan, ada pemulihan. Kita juga percaya seperti bangsa Israel di bawah Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka memasuki padang gurun dan tiang awan tiang api Tuhan itu menjadi tanda perlindungan penyertaan Tuhan. Biar itu juga boleh terjadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kami masih boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan. Kami percaya dalam segala keadaan yang terburuk sekalipun ada penyertaan Tuhan. Tiang awan tiang api yang menyertai bangsa Israel, kami tahu itu juga menyertai hidup kami sampai hari ini. Ini pujian kami, ini penyembahan kami bawa kepada Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berkenan di hadapan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat hatimu seperti tiang apian yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan pujian ini. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Saudara, engkau yang mulai meragukan Tuhan, mari dengan iman katakan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Kami percaya Tuhan, hati kami selalu tenang. Amin. Tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Hati kami Tuhan, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri di tengah kegelapan. Bahkan di tengah panas terik,
Engkau melindungi bangsa Israel, anak-anak pilihan-Mu, dengan tiang awan yang meneduhkan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Engkau juga Tuhan yang menyertai kami hari-hari ini di tengah kami melewati masa-masa sulit padang gurun di hidup kami. Karena itu mari lebih lagi saudara katakan pujian ini. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu Tuhan, amin, selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya Kau sanggup menuntun kami dalam jalan hidup kami, ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara. Bahkan ketika bangsa Israel menghadapi jalan buntu, di depan ada tentara Mesir yang hendak membunuh mereka. Di depan ada laut, di kanan kiri ada gunung yang menghalangi mereka. Rasanya mereka terpojok, tidak ada jalan lagi. Namun ketika mereka percaya dan berserah kepada Tuhan Allah Israel, Engkau selalu punya cara untuk menolong kehidupan kami Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara, untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang. Lebih lagi saudara imani, percaya bahwa Tuhan punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami percaya jalan-Mu yang terbaik Tuhan. Bahkan rasanya ketika tidak ada jalan, Engkau sanggup membuka jalan yang terbaik bagi kami. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami di saat kami berpikir tidak ada lagi pertolongan. Kami percaya kami akan melihat pertolongan yang dari Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami angkat hati dan iman kami malam ini. Kami mau terus berharap dan percaya. Katakan lebih lagi saudara pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan.
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara, selalu punya cara untuk menolongku. kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Oh, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera Tuhan. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Lebih lagi dengan iman katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu hadir di dalam segala keadaan, di dalam segala waktu. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan kami yang berharap, kami yang berserah. Tak pernah Kau tinggalkan hidup kami Tuhan. Mari terus angkat hati dan imanmu pada Tuhan saudara. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Bapa, terus tuntun dan bimbing kami lewat jalan-jalan Tuhan yang mungkin tidak terselami. Urapi setiap kami Bapa, terutama malam ini kami mau belajar firman-Mu. Biar firman Tuhan memberi kepada kami banyak nilai agar hidup kami diubahkan.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya mau memberi kesaksian. Pada beberapa bulan yang lalu, saya waktu itu sedang berada di dapur. Tiba-tiba anak saya yang nomor 4 itu kira-kira berumur 6,5 tahun. Tiba-tiba dia menangis ketakutan. Karena dia sedang menonton di YouTube film kartun. Tapi entah apa yang dilihatnya sampai anak ini begitu ketakutan. Katanya dia sedang menonton monster. Anak saya begitu ketakutan sehingga dia nangis terus. Saya yang di dapur kaget dan langsung mendatangi anak saya di kamar. Anak saya menangis sangat kencang sampai badannya semua gemetar ketakutan. Anak saya berteriak-teriak. Lalu dia berteriak untuk minta diputarkan mesbah doa. Anak saya bilang, putar mesbah doa supaya Tuhan melindungi dia, katanya. Karena anak saya ini selalu ikut mesbah doa, Bu. Kalau lagi saya mesbah doa, saya ajak anak-anak beramai-ramai dengan semua saudaranya yang lain. Jadi setiap kali dia teringat akan monster itu, dia selalu minta untuk diputarkan mesbah doa. Setelah itu dia menjadi tenang hatinya kalau mendengar mesbah doa, lalu dia bisa tidur kalau sudah mendengar mesbah doa. Nanti kalau tengah malam dia terbangun ketakutan lagi, dia nangis, dia minta lagi diputarkan mesbah doa, Ibu. Wah, puji Tuhan ya saudara, anak kecil nih 6,5 tahun. Lalu badannya sampai terasa dingin, Bu, karena ketakutan terus. Saya ingat Ibu selalu mengajarkan untuk mendoakan dengan memakai minyak urapan. Dan saya gosokkan minyak urapan ke badan anak saya. Puji Tuhan, setelah dia mendengar mesbah doa yang dibawakan Ibu, dia menjadi tenang. Dan hal itu berlangsung kira-kira selama 1 minggu. Akhirnya puji Tuhan sekarang anak saya tidak pernah ketakutan lagi. Terima kasih Ibu karena puji Tuhan. Ya, Ibu benar-benar mesbah doa ini menjadi berkat bagi keluarga kami. Haleluya. Kami banyak diubahkan ya, sehingga keluarga kami menjadi semakin lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan anak saya yang nomor 4 ini, dia bernama Edward, Bu, ya. Dia sangat senang dengan Ibu Debbie, puji Tuhan, ya. Dia sering mau video call dengan Ibu katanya. Bahkan kalau ke Jakarta katanya dia mau mampir ke tempat Ibu. Iya, mari Edward ya. Saya tunggu nanti kalau datang ke Jakarta. Dan sebenarnya sangat banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami sejak kami mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur, Bu. Puji Tuhan. Sangat begitu banyak mujizat yang terjadi. Kalau untuk diceritakan mungkin sangat banyak dan panjang. Ini cuma salah satu kesaksian kami dan kami mau selalu mengikuti setiap hari mesbah doa dan mesbah syukur, Bu. Karena kalau tidak mendengarkan rasanya seperti berdosa. Iya, puji Tuhan ya, jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kami juga mau berterima kasih, terima kasih Bu untuk pelayanan Ibu dan juga mesbah doa yang sangat membantu keluarga kami mengubahkan karakter-karakter kami lewat firman Tuhan. Saya bahkan mesbah doa selalu menjadi pengingat bagi kami dalam menjalani kehidupan agar kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ibu Debbie. Biarlah Tuhan selalu memberkati Ibu sekeluarga dan juga seluruh tim. Oh iya Bu, anak saya benar-benar suka dengan Ibu karena setiap hari selalu dia mendengarkan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
untuk ajaran-ajaran yang disampaikan melalui mesbah-mesbah Ibu, karena kami sangat-sangat diberkati. Semoga Ibu dan tim sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, saudara. Saya mengucap syukur mendengarkan begitu banyak kesaksian, ya, anak-anak, bahkan anak-anak kecil, ya, dibawa untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kecil, iman mereka bertumbuh. Saudara bayangkan, ya, mengalami ketakutan entah apa yang dia lihat ketika dia sedang menonton YouTube. Anak berumur 6 tahun ini ketakutan, ya, setiap kali bangun tengah malam nangis. Kalau nangis badannya itu sampai gemetar dan terasa dingin semuanya karena roh ketakutan menyerang. Kita percaya bahwa di akhir zaman ini setan akan terus bekerja menyerang kehidupan keluarga, anak-anak, tetapi orang yang teguh berpegang pada firman Tuhan, kita pasti akan menang. Saya bersyukur anak kecil ini setiap kali ketakutan dia suruh putar mesbah doa. Ketika pujian dinaikkan, ya, setan pergi, saudara. Kita ingat ketika Saul setiap kali diganggu oleh roh jahat, maka Daud menyanyi, memainkan kecapi sebagai orang diurapi Tuhan. Ketika Daud menaikkan pujian, setan itu pergi meninggalkan Saul. Ya, tapi kalau dia tidak menyanyi, Saul pergi jauh lagi, maka kerasukan lagi, diganggu roh jahat. Maka Saul mencari lagi Daud untuk menyanyi. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang diurapi Tuhan, ya. Jangan lari ke tempat lain ketika kita mengalami masalah atau ketakutan atau apapun. Datang di kaki Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang, Bu, saya tuh kalau malam gak bisa tidur. Tapi sekarang puji Tuhan, kalau saya gak bisa tidur, saya putar ulang mesbah doa. Lagu-lagu yang saya dengar lewat mesbah doa itu membuat hati saya tenang, lalu saya tidur. Saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang, karena daripadanya lah keselamatan kita. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berdoa, ya, agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin hari kita semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Salam buat Edward, ya, semoga Edward senantiasa kuat. Jangan lagi nonton-nonton film-film monster, kartun itu yang ada setan-setannya, pokoknya jangan ditonton. Kenapa? Karena itu membawa roh ketakutan. Baik, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan Imamat pasal yang ke-6 tentang, ya, korban. Hari ini kita Imamat pasal yang ke-6, ya. Kemarin kita sudah selesai dengan Imamat pasal yang ke-5. Jangan sembarangan berjanji, kata firman Tuhan. Kalau engkau bersumpah atau berjanji lalu engkau tidak menepatinya, maka engkau berdosa. Dan kalau engkau tahu tentang satu peristiwa lalu engkau tidak mau bersaksi menyatakan yang benar, engkau juga akan menanggung kesalahan. Sekarang kita lanjutkan pasal yang ke-6. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Saudara, firman Tuhan berkata, kalau ada orang yang, ya, berbuat dosa, dia itu, ya, pernah pinjam ke saudaranya, sesamanya, tapi dia bilang tidak. Atau dia menemukan barang hilang, ya, lalu ketika tanya dia bilang, enggak, saya enggak lihat, padahal dia lihat.
Ya, atau dia pernah pinjam uang, lalu ketika ditanya dia bilang saya nggak pernah pinjam uang. Nah, ini banyak terjadi ya, orang utang pura-pura lupa utangnya. Maka firman Tuhan bilang dia harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan mengganti barang itu ditambah 1/5. Jadi kalau kita misalnya pinjam uangnya orang 500.000 ya, kita harus mengembalikan atau kita dapat uang di jalan 50.000. Lalu ditanya atau di rumah lah ya, orang tua mungkin kan kehilangan uang, nanya kepada anaknya, tadi uang saya hilang 50.000 di atas meja, kamu lihat nggak? Terus kita bilang enggak, padahal kita ambil 50.000. Ketika kita sadar bahwa kita sudah berdosa, maka kita harus datang kepada Tuhan mempersembahkan korban. Dan bukan hanya itu, kita harus mengembalikan uang itu dengan menambahnya 1/5. Jadi kalau 50.000 itu 1/10-nya kan 5.000, berarti harus ditambah 2.500. Ya, kita lihat saudara, ya, Tuhan mengatur semua itu dengan caranya supaya bangsa ini tidak sembarangan berdosa. Kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan, semua orang pasti bebas berdosa. Sekarang aja semua bebas berdosa, ya apalagi kalau nggak dihukum. Saya itu beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat Mesbah Doa dari luar negeri, dari Amerika berkata, Bu, sekarang di Amerika sudah disahkan pernikahan sejenis, laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sekarang menyusul di Jerman, katanya saya nggak tahu ini benar atau tidak, dia cuma kirim ya satu artikel. Nggak tahu benar atau tidak, di Jerman sekarang hukum menjamin orang nikah bukan hanya sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan ya papa bisa nikah dengan anak, ya bahkan mamahnya juga bisa nikah dengan anak, pokoknya dengan siapa saja orang jatuh cinta dia boleh nikah. Lalu dia berkata kepada saya, aduh Bu, sangat mencemaskan ya, saya itu cemas karena kami tinggal di Amerika. Bagaimana anak-anak kami ke depan? Saya bilang jangankan di Amerika, di Indonesia saja yang begitu banyak ya sudah terjadi. Sekarang anak-anak muda yang jadi lesbi, ya yang jadi homo itu banyak. Ayah memperkosa anaknya banyak, cuma memang di Indonesia itu belum ada hukumnya. Ya, hukum masih menentang yang begitu, nggak boleh menikah sesama jenis. Nah, itu aja bedanya, makanya di sini tuh ya mereka nggak berani karena memang secara hukum, secara agama itu melarang. Tapi kalau dosa seperti itu saya bilang ya banyak. Nah, kenapa Tuhan membuat hukum? Kita bersyukur di Indonesia, hukumnya itu masih tidak memperbolehkan orang sejenis menikah. Ya, tidak boleh, apalagi orang tua dengan anak itu secara hukum agama tidak boleh. Bersyukurnya di Indonesia masih ada hukum yang menahan itu untuk tidak boleh menikah. Tapi dosanya ada nggak? Banyak, kalau dosanya sama saja saya bilang. Mau di Amerika, mau di Jerman, di mana dosa seperti itu sudah ada. Bahkan sejak zaman Sodom dan Gomora, dari zaman dulu manusia pertama, ya dosa-dosa seperti itu sudah ada. Ya, makanya kita ini harus sungguh-sungguh hari-hari ini saudara-saudara membawa anak-anak kita dekat dengan Tuhan. Ya, membawa keluarga kita itu untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh ada di mesbah ya, untuk berdoa senantiasa. Kenapa? Karena dunia ini ya sudah semakin gila memang, kata firman Tuhan, di akhir zaman akan terjadi hukum terbalik nanti. Keadaannya seperti itu. Nah, kenapa Tuhan membuat aturan-aturan ini kepada bangsa Israel? Agar mereka ini tidak sembarangan dalam bertindak. Kalau kamu nemu uangnya orang, ditanya terus kamu bilang tidak, ternyata memang kamu kedapatan atau ada saksi yang melihat bahwa itu kamu yang mencuri, ya kamu harus mengembalikan ditambah 5%, 1/5 ya, 1/5 ya, berapa itu kalau 1/5 ya, kalau 1/10 ya itu hitung sendiri lah. Tapi ya itu yang terjadi saudara. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama ini aturannya itu sangat berat. Ya, kita bersyukur di perjanjian baru, ya tidak lagi kita harus mempersembahkan korban, tetapi dosanya tetap sama dosa. Ya, kita harus minta ampun, bertobat, tapi perbedaannya udah nggak pakai kambing, domba, sapi lagi.
Cuma nilai dosanya, bobot dosanya tetap sama dosa. Dan kalau kita tidak bertobat maka kita akan dihukum, saudara. Ya, dikatakan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam. 7, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Jadi kita lihat di sini, saudara, imam harus mempersembahkan korban. Ya, kita tahu di sini bahwa mencuri itu ya lebih daripada sekedar mengambil suatu milik orang. Ya, menemukan sesuatu yang tidak mengembalikannya pun itu juga tidak boleh. Ya, itu sama nilainya dengan mencuri, ya, karena kita nggak mau kembalikan. Ya, apalagi kita meminjam juga itu ndak boleh, pinjam punya orang lalu nggak kembalikan, tuh sama dengan mencuri. Jadi ada 3 dosa di sini. Dengan sengaja mencuri barang orang lain, jangan anggap enteng loh curi uang orang tua, ya curi uangnya anak atau siapa. Kalau suami istri kayaknya nggak bisa dibilang curi uang suami ya, karena suami istri itu satu. Makanya suami istri itu uangnya harus sama-sama, uang bersama. Jadi nggak ada ngomong curi uang suami, curi uang istri. Ya udah ndak bener itu kalau ada yang bilang tuh istri saya sering curi uang saya, Bu. Ya, suami istri harus terbuka, makanya dua-dua juga harus bisa dipercaya, nggak ada yang bohong-bohong, saudara ya. Jadi di sini dikatakan ya, orang yang sengaja mencuri barang orang atau uang orang, atau orang yang menemukan barang orang lalu diambil tidak dikembalikan, atau orang yang pinjem kepada orang terus dia nggak ganti. Nah, ini hukumnya sama ya, sama-sama akan dihukum kalau mereka tidak melakukan seperti yang firman Tuhan katakan, saudara. Ayat yang ke-8, korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran itu habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan di suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Saudara, kalau kita lihat tugas imam itu juga berat di zaman perjanjian lama. Bayangkan semalam-malaman. Ya, kalau ada korban bakaran yang diantar, ya dia harus menjaga semalam-malaman, nggak tidur. Kenapa? Api itu nggak boleh mati. Api yang tidak boleh mati ini berbicara tentang doa yang tidak boleh mati, pengurapan yang tidak boleh hilang. Artinya apa? Seorang yang sungguh-sungguh mau mendekatkan diri dengan Tuhan tidak boleh kehilangan hubungannya dengan Tuhan. Dia harus hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan terus, tidak boleh padam roh ya yang berapi-api untuk terus mencintai Tuhan, saudara ya. Karena itu ya, sementara persembahan dan korban sebelumnya dilakukan oleh bangsa itu, sebagian berbicara tentang tugas-tugasnya umum dan terus dari para imam. Korban bakaran dipersembahkan pada pagi dan sore hari untuk seluruh bangsa di atas mezbah. Harus tetap menyala karena Allah yang telah memasangnya. Ini menunjukkan kehadiran Tuhan harus terus-menerus ada dalam hidup kita. Ya, hal itu menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa hanya oleh kemurahan dan kebaikan hati Allah maka persembahan korban mereka dapat diterima. Api Allah hadir dalam kehidupan kita setiap orang percaya, saudara, di masa sekarang ini. Karena itu teruslah nyalakan api Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, tetaplah menyala-nyala dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, terus bertumbuh dalam anugerahnya supaya kita boleh berjalan bersama-sama dengan Dia.
Bila kita sadar bahwa Allah tinggal dalam kita, maka kita mempunyai keyakinan untuk datang kepadanya untuk memperoleh pengampunan dan pemulihan. Maka kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, saya percaya saudara, kita semua adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan untuk selalu ada di bait-Nya. Karena itu jangan biarkan api di dalam hidup kita itu padam, teruslah menyala, dan jauhkan diri kita dari dosa apapun. Karena ingat, di zaman perjanjian baru bukan berarti dosa itu bukan dosa lagi, masih tetap sama dosa. Utang gak bayar tuh dosa, mencuri barang orang itu dosa. Tapi bedanya di perjanjian baru kita sudah tidak mempersembahkan korban bakaran, anak lembu sapi, tetapi bobot dan dosa itu nilainya tetap sama dosa. Ya, mari kita minta ampun pada Tuhan kalau ada dosa dan jangan ulangi lagi, agar kita semua boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita merenungkan firman ini, biarlah kita mau bilang pada Tuhan bahwa kami senantiasa di dalam Engkau, dalam kekudusan-Mu Bapa, di dalam perkenanan-Mu, agar kami layak untuk menaikkan setiap doa-doa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan. Engkau Tuhan yang turut beserta. Berikan keteguhan hati untuk percaya bahwa Engkau sanggup dalam pergumulan yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, yang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan memberkati bagi rumah tangga yang hancur, Tuhan pulihkan. Berkati siap suami, istri, anak-anak untuk hidup takut Tuhan, bahkan hidup kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, siapapun itu di luar sana yang sedang mengikuti mesbah doa ini. Mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapak, biar terjadi kesembuhan mujizat sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan setiap mereka yang terikat roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, yang terikat dengan kenajisan, percabulan. Tuhan kami berdoa, ketakutan, yang terikat dengan intimidasi, kekhawatiran, yang terikat dengan amarah, kebencian, dendam, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kelegaan dan kelepasan supaya hidup kami semakin berkenan. Kami berdoa untuk setiap mereka juga yang bergumul untuk menjual aset. Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Tuhan tuntun sertai hidup kami untuk selalu Tuhan turut bekerja bagi setiap masalah persoalan kami yang tidak ada jalan. Kami tahu Tuhan sanggup membuka jalan. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Berkati mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Tuhan pimpin sertai Bapak Presiden Jokowi yang Kau memberkati, berikan hati yang takut Tuhan, juga wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI Polri yang ada menjaga bangsa ini dalam ketentraman. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala roh-roh Tuhan yang ingin mengacaukan bangsa kami, roh-roh teroris, roh-roh yang ingin mengganti asas negara kami, roh-roh pemberontakan, pertikaian, peperangan, kami ikat, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, dengan anugerah-Mu kami terus berdoa untuk pemilu nanti tahun 2024. Tuhan sudah menetapkan seorang yang terbaik bagi bangsa ini. Kami percaya kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Karena itu kami wajib berdoa bagi bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Orang yang tepat, yang takut akan Tuhan ada di atas bangsa kami, sehingga kami boleh terus bebas beribadah, memuji, menyembah Engkau. Berkati juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau, yang terus setia mencari wajah-Mu. Apapun persoalan yang mereka hadapi, Tuhan memberkati senantiasa. Tidak ada satupun Tuhan yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Biarlah semua orang yang ada di atas bangsa ini Tuhan bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu, meninggalkan dosa-dosa dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati untuk setiap mereka yang ada di bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian. Tuhan memberkati, biarlah terus tetap Tuhan rahmat-Mu turun, anugerah-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang terbaik. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara.
untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup saudara mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.